10 profesor jadikan sorghum sebagai daulat pangan Indonesia. Sorghum dapat jadi alternatif pengganti nasi. Untuk itu ada 10 profesor yang bekerja keras mewujudkannya. Bahkan, menjadikannya sebagai daulat pangan Indonesia, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Salah satu profesor itu adalah Profesor Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail. Dia merupakan peneliti ahli utama teknologi pascapanen, BRIN. Kenyang enggak harus nasi, itulah tagline yang tertulis pada kaos yang dikenakan Profesor Riset Teknologi Pascapanen BRIN, Nur Mahmudi Ismail. Wali Kota Depok periode 2006 hingga 2016 itu menyebutkan, ada banyak alternatif makanan pengganti nasi, salah satunya sorghum. Sorghum merupakan sumber makanan pokok yang sangat baik dan unggul, karena mencukupi unsur karbohidrat dan kaya protein. Sorghum juga memiliki kandungan tinggi mineral, seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Sorghum sangat ekonomis untuk dibudidayakan di wilayah Indonesia. Untuk itu, sorghum sangat mungkin menggantikan posisi nasi sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia. Pembina utama Sorghum Sejahtera Foundation, Borifai mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan 10 profesor untuk mengkomunikasikan sorghum sebagai daulat pangan Indonesia. Sorghum Sejahtera Foundation sendiri, sekarang sudah menanam sorghum di lahan seluas 800 hektar yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia. Tapi nggak cepet, jadi nanti pelan sampai jam 8 masih ada sumbernya, jam 9 masih ada sumbernya, jam 10 masih ada sumbernya. Jadi kalau makan pakai sorghum, nanti Bapak usul, kapan kita kasih? Itu makanan, bantuan pangan untuk prajurit, pakai makanan sehat. Nah, ini kalau ngomong glycemic index tadi, jenis karbohidratnya. Nah, kalau sudah seperti itu, bentuk apa lagi? Dia tidak mengandung gluten. Gluten free yang memiliki advantages, tidak memicu yang namanya penyakit celiak atau autoimun, kemudian membuat pendarahan di pencernaan atau memicu hiperaktif bagi mereka-mereka yang autis. Izin Pak, terkait testimoni sorghum, terutama untuk makanan pokok masyarakat Indonesia seperti apa? Ya, sorghum merupakan salah satu sumber makanan pokok yang sangat baik, unggul dari sisi kecukupan sebagai sumber karbohidrat, namun kaya dengan tingginya protein, tingginya nilai-nilai mineral seperti kalsium, kemudian fosfor, kemudian zat besi, kemudian jenis karbohidrat yang kompleks sehingga glycemic indexnya rendah, tidak mengandung gluten, yang cocok untuk mereka-mereka yang memiliki penyakit imun, celiak dan bukan hiperaktif. Kemudian di sisi yang lain, dia sangat ekonomis untuk ditanam di Republik Indonesia. Pak, mungkin nggak Pak sorghum ini bisa menggantikan nasi? Sangat mungkin, karena memang ini bentuknya adalah mirip biji-bijian dan cara masaknya juga sangat gampang, bisa dimasak dengan rice cooker. Keunggulan sorghum dibandingkan nasi apa Pak? Keunggulannya adalah 1 kilo sorghum kalau dimasak di rice cooker itu volumenya bisa 1,5 kalinya daripada nasi. Terima kasih. Izin Pak Boy, berarti kalau Pak Boy Rifai sendiri sebagai apa Pak Boy di sorghum ini? Jadi saya dari Sorghum Sejahtera Foundation, kebetulan saya pembina utama dan saya berkolaborasi dengan 10 profesor untuk mengkomunikasikan sorghum sebagai daulat pangan di Nusantara. Kalau saat ini progresnya seperti apa? Progresnya kita dari budidaya kita nggak ada masalah, kita sudah menanam kurang lebih 800 hektar di berbagai wilayah, sudah panen dan sudah menjadi beras dan tepung, dan hilirisasinya kita sedang kembangkan di antaranya di Barken Gallery untuk membuat sekolah bisnis berbasis sorghum. Siapa saja boleh datang di hari Sabtu dan Minggu di Barken Gallery yang paling dekat dari Jakarta. Kami juga bikin di Jogja, kami juga sudah lakukan di Jember,
dengan omak sorghum Indonesia, tapi kami akan kembangkan terus sehingga sorghum menjadi sebuah kebutuhan yang dibutuhkan. Kalau untuk sekarang Pak, berapa ton atau mungkin berapa sorghum yang dihasilkan? Dan siapa saja konsumennya? Saat ini kita dari Sorghum Sejahtera Foundation bekerja sama dengan Samuh Argosari. Dari Sumatera Selatan saja kita 50 ton per bulan. Dari Jember tidak didistribusikan kemanapun karena diambil oleh Semen Gresik. Yang di Jogja sudah punya kampung sorghum dan itu tidak perlu didistribusikan kemanapun karena ada pasar tani serba sorghum di setiap hari Minggu di kampung sorghum, dan ada pasar Jumat tani di kantor dinas Departemen Pertanian di Yogyakarta. Pak, singkat aja Pak, apa keunggulan sorghum dibanding makanan pokok lain? Biar cerdas siapapun googling apa manfaat sorghum. Oke, terima kasih Pak Boy. Izin Pak Dokter, sebelumnya dengan Bapak siapa dan dokter di mana Pak? Saya Dr. Bahar, nama Dr. Bahar, saya ahli kebidanan. Tapi kalau soal sorghum ini luar biasa, saya ingat pada waktu kami masih kecil, terutama saya berasal dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, pada waktu tahun sekitar 60-an. 60-an itu tidak mudah mendapatkan beras, tidak dapat, makanya di rumah itu ibu tuh mencampur makanan, beras dicampur dengan sorghum, dan itu nikmat sekali karena sorghum ini bagi kita waktu itu bubur dan yang lainnya itu enak sekali. Dan ternyata sekarang saya kaget baru dengar dari Prof. Mahmudi bahwa sorghum ini mempunyai luar biasa manfaatnya dan dapat mudah disediakan. Sehingga tadi seperti beliau katakan bahwa kalaulah kita memahami tentang pentingnya sorghum ini, maka tentu saja kita akan merubah makanan kita dengan sorghum, karena ada 6 hal yang tadi disampaikan. Pertama, ada hal-hal yang berhubungan dengan mikronutrien yang lain. Jadi kalau bicara tentang testimoni, rasanya enak. Saya tahu betul rasanya enak waktu kecil, rasanya enak, bikin bubur. Bahkan dulu kalau acara-acara kita namanya 10 Muharram, Asyura, itu kan ada bubur merah putih. Bubur merah putih salah satunya adalah dibuat dari sorghum yang putih dan sorghum yang merah. Jadi luar biasa. Dan yang lebih lagi adalah kalau dia dicampurkan dengan bubur, bikin bubur, dikasih gardamon, dikasih cengkeh, dikasih kulit manis, dan dikasih susu, rasanya jauh lebih tinggi daripada rasa-rasa bubur-bubur biasa, Mas. Jadi saya kira ini patut kita ketahui, patut kita pahami, dan patut kita laksanakan. 80 gram saja satu orang per hari, kita bisa hitung tadi kata Pak Prof. Mahmudi berapa kebutuhannya dan berapa kita bisa menghemat beras yang ada di negeri ini. Terima kasih. Terima kasih.